Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mahasiswa ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah materi PAI sekolah dan madrasah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian materi PAI madrasah dan sekolah. Materi menurut pendapat yang pertama adalah suatu substansi atau bahan yang sudah disusun secara sistematis untuk membantu kita para guru agar mudah dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat efektif dan efisien dalam mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Lalu di dalam pendapat lain, itu pendapat para pemikir kognitif, mereka mengatakan bahwa materi itu adalah sejumlah pengetahuan atau informasi yang harus dikuasai oleh anak didik atau peserta didik. Pendapat yang ketiga dari ahli pemikir behavior mengatakan bahwa materi adalah sejumlah perilaku, sejumlah keterampilan, sejumlah skill yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi ada tiga pengertian yang diberikan. Yang pertama, bahwa materi itu adalah substansi atau bahan yang sudah disusun sistematis. Lalu yang kedua mengatakan bahwa materi adalah sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai oleh anak didik. Ketiga, bahwa materi itu adalah sejumlah skill atau keterampilan yang harus dikuasai oleh anak didik. Perbedaan ini bukan suatu masalah, hanya dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mereka memberikan makna dan pengertian yang berbeda kepada materi pembelajaran. Menurut hemat saya, materi itu adalah bagi seorang guru PAI, menurut hemat saya, bagi seorang guru PAI, materi itu harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Artinya bahwa materi itu adalah sejumlah pengalaman yang didapatkan siswa baik di kelas maupun di luar kelas, baik yang sengaja atau tidak, baik yang direncanakan atau tidak, baik yang disusun atau tidak, sengaja atau tidak, di luar sekolah maupun di sekolah. Itu merupakan materi pembelajaran bagi anak didik, bagi peserta didik. Contohnya, jika di dalam kelas kita memberikan penjelasan tentang pengertian fikih, pengertian sholat, lalu praktek sholat, hikmah sholat, tata cara sholat, dan segala macam yang berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan skill, sampai mereka menguasai pengetahuan, sampai mereka mampu sholat dengan benar, itu di dalam kelas. Lalu di luar kelas, mereka melihat kita para guru ketika azan tidak bersegera untuk sholat, maka pembelajarannya menjadi tidak maksimal, tidak, istilahnya menurut saya itu tidak meruhi, tidak mendorong anak-anak untuk mengerjakan, hanya mendorong anak-anak untuk mengetahui. Nah, oleh karena itu, ketika azan berkumandang, maka sudah selayaknya bagi seorang guru PAI untuk bersegera mengerjakan sholat atau hadir di tempat sholat. Hal ini akan lebih baik dan akan lebih berpengaruh kepada anak didik setelah tadi kita ajarkan pengetahuan di kelas, lalu kita berikan contoh di luar kelas dengan segera melaksanakan sholat. Hal ini akan menjadikan motivasi kepada anak didik setelah mendengar materi di kelas, setelah melihat praktek di kelas, dan mereka akan bersemangat dan motivasi untuk mengerjakannya tepat waktu. Oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa bagi guru PAI, materi itu tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas, sengaja atau tidak. Bahkan lebih ekstrim lagi, di luar kelas kalau kita melakukan sebuah kesalahan yang baik salah secara syar'i atau salah secara adab, maka itu akan menjadi contoh bagi
anak-anak didik kita, yang harus kita sangat hati-hati. Oleh karena itu, bagi seorang guru baik, perilakunya, kata-katanya, segala niat dan kondisi hatinya harus benar-benar dijaga dari pengetahuan manusia, dan yang paling penting adalah dijaga dari Allah itu melihat apa saja yang kita lakukan. Kalaupun misalnya manusia tidak melihat, maka Allah itu melihat. Itu jauh lebih penting. Kalau dalam pengetahuan akidah itu namanya ihsan. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa bagi guru pai, materi itulah semua pengalaman yang didapatkan anak didik, baik di kelas maupun di luar kelas, baik sengaja maupun tidak, baik dirancang maupun tidak. Oleh karenanya sebagai guru pai kita harus sangat menjaga perilaku, harus sangat menjaga sikap, harus sangat menjaga kata-kata, termasuk harus sangat menjaga batin dalam bentuk niat dan segala macam yang bisa merusak ruh, yang bisa memotivasi anak-anak didik kita untuk mengerjakan apa yang kita sampaikan di dalam kelas dengan tulus dan sungguh-sungguh. Demikian saja pertemuan kita hari ini dengan tema pengertian materi pai di sekolah dan merasa. Insya Allah kita berjumpa kembali di materi-materi selanjutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.